Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suster Maria Evelyn adalah sosok yang sangat dihormati di sebuah kota kecil di Amerika Serikat. Sebagai seorang biarawati berusia 30 tahun, ia tidak hanya dikenal karena ketaatannya, tetapi juga karena kebijaksanaan dan pengaruhnya di komunitas gerejanya. Sejak usia muda, Maria telah mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Ia tumbuh dalam keluarga yang religius dengan ibunya yang seorang guru sekolah minggu dan ayahnya yang seorang pastor. Pendidikan agama yang mendalam telah membentuknya menjadi seorang wanita yang teguh dalam iman, disiplin, dan teguh memegang prinsip-prinsip Kristiani. Sebagai biarawati, Maria menjalani kehidupan yang teratur dan penuh pengabdian. Hari-harinya diisi dengan doa, membaca kitab suci, melayani jemaat, dan mengajar di sekolah gereja. Jemaat sering memandangnya sebagai figur teladan yang menunjukkan cinta kasih dalam setiap tindakannya. Anak-anak muda melihatnya sebagai panutan dan para lansia merasa terhibur oleh kebijaksanaannya. Dalam pandangan komunitasnya, Maria adalah simbol kekuatan spiritual dan moralitas. Namun di balik semua itu, Maria memiliki keyakinan yang kokoh bahwa agamanya adalah kebenaran mutlak. Baginya, agama lain termasuk Islam adalah ancaman yang harus dilawan. Pemahamannya tentang Islam sangat terbatas dan penuh prasangka, yang sebagian besar ia peroleh dari berita-berita negatif di media dan cerita-cerita yang beredar di komunitasnya. Meski begitu, Maria tidak pernah benar-benar berdialog dengan pemeluk Islam sebelumnya. Suatu hari, Gereja Maria dipilih untuk menjadi tuan rumah acara diskusi lintas agama. Acara ini dirancang untuk mempromosikan dialog dan saling pengertian antara berbagai komunitas agama di kota itu. Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh agama dari berbagai latar belakang, termasuk pendeta, rabi, dan seorang pemuda muslim bernama Abad Nailun. Maria, sebagai salah satu pembicara utama, merasa terhormat mendapat kesempatan untuk mewakili komunitas Kristiani. Ia telah mempersiapkan pidatonya dengan matang, berniat untuk menegaskan superioritas agama Kristen dengan cara yang halus namun tegas. Abad Nailun, seorang intelektual muda muslim, dikenal karena kecerdasannya dalam berdialog dan kemampuannya menjelaskan ajaran Islam dengan tenang dan logis. Ia hadir dengan penampilan sederhana, mengenakan kemeja putih dan jas hitam. Wajahnya menunjukkan ketenangan dan keyakinan, meskipun ia tahu bahwa banyak orang di ruangan itu mungkin memandangnya dengan kecurigaan. Diskusi dimulai dengan hangat. Para pembicara dari berbagai agama berbicara tentang ajaran cinta kasih dan perdamaian, serta pentingnya toleransi. Maria berbicara tentang cinta Tuhan dan bagaimana Yesus Kristus menjadi sumber keselamatan. Ia mengutip beberapa ayat dari Injil yang menekankan kasih kepada sesama dan pentingnya menyebarkan kebenaran. Ketika tiba giliran Abad, suasana ruangan menjadi lebih hening. Banyak peserta yang penasaran bagaimana seorang muslim akan berbicara di forum ini. Abad memulai dengan salam yang penuh hormat, lalu menjelaskan tentang Islam sebagai agama yang mengajarkan keimanan kepada Tuhan yang Esa, kasih sayang kepada sesama, dan penghormatan terhadap semua nabi termasuk Nabi Isa atau Yesus. Maria, yang awalnya mendengarkan dengan penuh perhatian, mulai merasa gelisah ketika mendengar beberapa pernyataan Abad. Pemuda itu tidak hanya berbicara dengan tenang dan logis, tetapi juga mampu menjelaskan konsep-konsep dalam Islam yang sering disalahpahami. Ketika Abad mengutip ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang keadilan dan kasih sayang, Maria merasa bahwa pidatonya sendiri mulai tampak kurang kuat dibandingkan argumen pemuda itu. Maria akhirnya memutuskan untuk bertanya langsung, berharap bisa memojokkan Abad. Dengan nada sopan namun tajam, ia bertanya tentang isu-isu kontroversial yang sering dikaitkan dengan Islam, seperti peran wanita dan konsep jihad. Namun, Abad dengan tenang menjelaskan konteks dari setiap pertanyaan yang diajukan, mengutip ayat Al-Quran dan hadis, serta memberikan contoh sejarah yang mendukung jawabannya. Ajaran Islam, kata Abad dengan tenang, menghormati wanita dan memberikan hak-hak mereka jauh sebelum banyak peradaban lain melakukannya. Adapun jihad, itu bukan tentang kekerasan, tetapi perjuangan dalam menjalani hidup dengan benar, termasuk melawan hawa nafsu diri sendiri. Jawaban-jawaban itu membuat banyak peserta diskusi terkesan. Beberapa dari mereka bahkan mulai bertanya kepada Abad dengan nada yang lebih positif, ingin tahu lebih banyak tentang Islam.
Maria merasa terpojok. Semua persiapan argumen yang ia siapkan seolah runtuh di hadapan logika dan ketenangan pemuda itu. Setelah diskusi berakhir, Maria meninggalkan ruangan dengan perasaan campur aduk. Ia merasa kalah, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Kekalahan itu bukan hanya membuatnya malu, tetapi juga mengguncang kepercayaannya pada dirinya sendiri. Sebagai seorang biarawati, ia terbiasa menjadi pusat perhatian dan sumber inspirasi bagi jemaatnya. Namun kali ini, ia merasa gagal dalam membela keyakinannya. Rasa frustasi mulai tumbuh menjadi kebencian. Dalam benaknya, Maria tidak bisa menerima bahwa seorang muslim mampu memberikan argumen yang begitu kuat dan meyakinkan. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini bukanlah tentang dirinya, tetapi tentang kebenaran yang harus ditegakkan. Baginya, Islam adalah ancaman yang harus dilawan, bukan dengan dialog, tetapi dengan tindakan yang lebih keras. Maria memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar di hadapan jemaatnya. Ia ingin menunjukkan bahwa agamanya tetap yang paling benar dan bahwa Islam tidak lebih dari sebuah kebohongan. Apa yang ia rencanakan akan menjadi langkah yang kontroversial, tetapi ia yakin bahwa itu adalah jalan yang benar, tanpa menyadari bahwa tindakannya ini akan mengubah hidupnya dan hidup banyak orang di komunitasnya untuk selamanya. Kekalahan dalam debat lintas agama terus membayangi pikiran Maria. Malam-malamnya kini dipenuhi dengan rasa gelisah dan marah yang tak kunjung reda. Ia merasa harus membuktikan sesuatu kepada dirinya sendiri dan kepada jemaatnya. Dalam benaknya, Islam adalah ancaman yang nyata dan ia yakin bahwa tindakannya akan menyelamatkan banyak orang dari kesesatan. Maria mulai mencari cara untuk menyerang Islam secara terbuka. Ia membaca Al-Quran dan berbagai buku tentang Islam, bukan untuk memahami, melainkan untuk mencari kelemahan dan bahan kritik. Ia mencatat ayat-ayat yang menurutnya kontradiktif dan menyusun pidato penuh emosi untuk membangkitkan kebencian terhadap agama tersebut. Bagi Maria, ini bukan hanya soal membalas kekalahan, tetapi juga soal mempertahankan martabat gereja yang ia anggap telah direndahkan. Minggu pagi tiba, gereja dipenuhi ribuan jemaat, suasana penuh hikmat. Seperti biasa ketika Maria naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbahnya, dengan wajah serius ia mulai pidatonya, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Maria berbicara dengan nada yang lebih keras, penuh emosi dan secara terang-terangan menyerang Islam. "Saudara-saudaraku," katanya lantang, "hari ini saya ingin berbicara tentang ancaman yang diam-diam merusak iman kita. Ada sebuah ajaran yang menyebut dirinya kebenaran, tetapi sebenarnya penuh dengan kebohongan dan tipu daya. Saya berbicara tentang Islam, sebuah agama yang mengklaim menyembah Tuhan yang sama dengan kita, tetapi kenyataannya jauh berbeda." Beberapa jemaat tampak terkejut, sementara yang lain mendengarkan dengan penuh perhatian. Maria melanjutkan pidatonya, mengutip ayat-ayat Al-Quran yang ia tafsirkan secara sepihak untuk mendukung argumennya. Ia menyebut Islam sebagai agama yang berbahaya dan menyesatkan, lalu mengambil salinan Al-Quran dari mejanya. "Saya telah membaca kitab ini," katanya sambil mengangkat Al-Quran itu di hadapan jemaat, "dan saya menemukan bahwa isinya penuh dengan kebohongan. Hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian bahwa kita tidak membutuhkan ini di dunia kita." Dengan penuh emosi, Maria mulai merobek halaman-halaman Al-Quran itu, lalu menyalakan korek api dan membakarnya di depan jemaat. Api kecil itu berkobar di atas mimbar, sementara beberapa jemaat tampak ngeri dan sebagian lainnya tetap terdiam, terlalu terkejut untuk bereaksi. Namun di tengah kebisuan itu, seorang pria berdiri dari bangku jemaat. Andrew, salah satu jemaat yang dihormati di gereja, berbicara dengan nada tegas namun tenang. "Suster Maria," katanya sambil berjalan ke depan, "apa yang Anda lakukan hari ini bertentangan dengan ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus. Kita diajarkan untuk mengasihi musuh kita, bukan membenci mereka. Apakah Anda yakin bahwa tindakan Anda mencerminkan kasih itu?" Maria terkejut dengan keberanian Andrew. Ia tidak menyangka ada yang berani menentangnya secara terbuka di depan jemaat. "Andrew," jawabnya tajam, "saya melakukan ini untuk melindungi iman kita. Bagaimana mungkin Anda, seorang yang setia kepada gereja, bisa membela agama yang menyesatkan?" Andrew menggelengkan kepala. "Saya tidak membela kebohongan, suster. Justru saya merasa bahwa kebenaran tidak perlu ditutupi oleh kebencian. Anda menyerang Islam tanpa benar-benar memahaminya.
Saya telah membaca Al-Quran dengan hati terbuka dan saya menemukan bahwa kitab itu mengajarkan banyak hal yang selaras dengan nilai-nilai kita sebagai umat Kristen. Kata-kata Andrew memecah suasana. Jemaat mulai bergumam di antara mereka. Beberapa di antaranya tampak setuju dengan Andrew. Maria yang biasanya penuh percaya diri kini tampak goyah. Namun ia tidak menyerah. "Jadi, Anda ingin mengatakan bahwa Islam benar?" tanyanya dengan nada sinis. Andrew tersenyum tipis. "Kebenaran itu universal, suster. Dalam Al-Quran saya membaca tentang kasih kepada sesama, penghormatan terhadap semua nabi termasuk Yesus, dan keadilan sebagai landasan hidup. Apakah itu salah? Kita mungkin memiliki perbedaan, tetapi itu bukan alasan untuk membenci." Andrew kemudian mengutip ayat dari Al-Quran yang berbicara tentang penghormatan kepada ahli kitab. "Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, kecuali dengan cara yang paling baik." Quran Surat Al-Ankabut ayat 46. Kata-kata itu menggema di ruangan, membuat para jemaat terdiam merenung. Perdebatan pun berlanjut. Maria mencoba membela argumennya, tetapi Andrew selalu mampu memberikan jawaban yang tenang dan logis. Ia menjelaskan bagaimana Islam memandangi Yesus sebagai nabi yang mulia, bagaimana Al-Quran mengajarkan keadilan, dan bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk hidup dalam kedamaian. Perlahan, banyak jemaat mulai berpihak pada Andrew. Mereka melihat bahwa argumen Maria lebih didorong oleh emosi dan kebencian, sementara Andrew berbicara dengan bukti dan kasih. Beberapa orang bahkan mulai bertanya-tanya tentang ajaran Islam yang sebelumnya mereka abaikan. Maria merasa semakin terpojok. Ia mulai kehilangan kontrol emosinya, dan ucapannya semakin tidak rasional. Sementara itu, Andrew tetap tenang, menjawab setiap pertanyaan dengan senyum dan kesabaran. Suasana gereja yang awalnya penuh kebencian kini berubah menjadi renungan mendalam. Pada akhir debat, banyak jemaat yang berdiri dan memberikan tepuk tangan kepada Andrew. Mereka melihat bahwa apa yang ia katakan tidak hanya membela Islam, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kasih yang diajarkan oleh Yesus. Maria, yang biasanya berdiri dengan penuh wibawa di depan jemaat, kini tampak kecil dan terpojok. Hari itu sesuatu yang tak terduga terjadi. Benih kebencian yang ditanam Maria justru memicu rasa ingin tahu dan keinginan untuk memahami Islam di hati jemaat. Tanpa disadari, tindakan ekstrim Maria telah membuka jalan bagi kebenaran untuk bersinar. Setelah debat yang panas antara Suster Maria dan Andrew, suasana gereja berubah drastis. Banyak jemaat yang awalnya memandang Maria sebagai sosok yang tak tergoyahkan, kini mulai meragukan kepemimpinannya. Suasana yang biasanya penuh kehikmatan berubah menjadi kegelisahan yang mendalam. Maria merasa terpojok, tetapi di dalam hatinya, ia masih berusaha membenarkan tindakannya. Ia meyakini bahwa ia hanyalah menjalankan misi untuk menyelamatkan jemaat dari apa yang ia anggap sebagai rencana. Namun, dampak dari peristiwa itu ternyata lebih besar dari yang Maria bayangkan. Setelah misi selesai, sejumlah jemaat mendatangi Andrew untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang Islam. Beberapa dari mereka bahkan meminta Andrew merekomendasikan buku-buku yang bisa membantu mereka memahami Al-Quran. Maria yang mengamati situasi ini dari kejauhan merasa amarahnya semakin membara. Baginya, Andrew telah mengkhianati gereja dan dirinya dengan membela agama lain di hadapan gereja. Namun, semakin ia mencoba membela tindakannya, semakin ia menyadari bahwa argumen Andrew telah meninggalkan bekas yang mendalam pada banyak orang. Dalam upaya terakhir untuk merebut kembali kendali, Maria memutuskan untuk mengadakan pertemuan besar di gereja pada minggu berikutnya. Ia berencana memberikan pidato yang lebih emosional dan penuh keyakinan, berharap dapat menghidupkan kembali semangat jemaat untuk menolaknya Islam. Selama seminggu penuh ia menyusun kata-kata yang ia anggap akan membakar semangat para pengikutnya. Ketika hari pertemuan tiba, gereja kembali penuh sesak. Jemaat yang hadir tidak hanya mereka yang setia kepada Maria, tetapi juga mereka yang penasaran untuk mendengar lebih banyak tentang kebenaran yang telah diungkap Andrew. Maria memulai pidatonya dengan membahas tantangan-tantangan yang dihadapi gereja dan pentingnya mempertahankan iman. Namun ketika ia kembali menyerang Islam dengan kata-kata keras, suasana mulai berubah. Salah seorang jemaat wanita bernama Clara yang biasanya duduk di barisan belakang, tiba-tiba berdiri. Ia adalah seorang ibu muda yang dikenal tenang, tetapi kali ini suaranya tegas. "Suster Maria," katanya,
Saya menghormati Anda sebagai pemimpin kami. Tetapi apa yang Anda lakukan minggu lalu membuat saya bertanya-tanya. Apakah membakar kitab suci agama lain adalah tindakan yang mencerminkan ajaran Yesus? Bukankah Yesus mengajarkan kasih bahkan kepada mereka yang berbeda dengan kita? Pertanyaan itu langsung menggema di ruangan. Maria terdiam, tidak menyangka ada orang lain yang berani menentangnya di hadapan umum. Sebelum ia sempat menjawab, Andrew kembali berdiri. Clara benar, katanya dengan nada tenang. Apa yang terjadi minggu lalu bukanlah ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus maupun Al-Quran. Saya percaya bahwa kita semua mencari kebenaran, dan kebenaran itu tidak akan pernah ditemukan dalam kebencian. Maria mulai kehilangan kendali. Dengan nada tinggi ia membalas. Andrew, kamu telah menjadi duri dalam tubuh gereja ini. Kamu membela agama lain di hadapan Jemaat kita. Bagaimana bisa kamu menyebut dirimu sebagai pengikut Kristus? Andrew tetap tenang menjawab. Saya bukan membela agama lain, suster. Saya membela kebenaran. Yesus sendiri mengajarkan kita untuk mencintai musuh kita dan mencari perdamaian. Apa yang Anda lakukan bukanlah cinta, melainkan kebencian. Jika Anda benar-benar ingin mempertahankan iman ini, Anda harus memimpin dengan kasih, bukan amarah. Debat itu memuncak ketika seorang pria tua bernama Robert, seorang jemaat senior yang sangat dihormati, berdiri dan berbicara. Suster Maria, saya telah hidup cukup lama untuk mengetahui bahwa kebencian tidak pernah membawa kebaikan. Saya tidak tahu banyak tentang Islam, tetapi apa yang Andrew katakan hari itu menggugah hati saya. Jika Al-Quran benar-benar mengajarkan penghormatan kepada Yesus dan kasih kepada sesama, maka mungkin kita telah salah selama ini. Pernyataan Robert mengejutkan banyak orang. Ia adalah figur yang sangat dihormati, dan kata-katanya membawa pengaruh besar. Jemaat mulai bergumam di antara mereka, dan banyak yang tampak setuju. Maria merasa terpojok. Dalam desperation, ia mencoba menyerang balik. Robert, jangan biarkan dirimu terpengaruh oleh dusta. Islam tidak lebih dari ancaman bagi iman kita. Namun, kata-kata yang tidak lagi berdampak, jemaat kini lebih tertarik mendengar Andrew, yang tetap tenang dan menawarkan penjelasan yang logis yang penuh kasih. Ia bahkan menawarkan untuk memimpin diskusi lebih lanjut bagi siapa saja yang ingin mempelajari Al-Quran dan membandingkannya dengan Injil. Puncaknya terjadi ketika seorang anak muda bernama Sarah, yang sejak awal mengikuti perdebatan itu, berdiri dengan penuh emosi. Suster Maria, katanya dengan suara bergetar, saya datang ke gereja ini untuk mencari kedamaian, tetapi yang saya temukan adalah kebencian. Jika Islam mengajarkan kasih seperti yang Andrew katakan, maka saya ingin tahu lebih banyak tentangnya. Pernyataan Sarah membuat suasana gereja menjadi hening. Perlahan-lahan banyak jemaat mulai berdiri, mengungkapkan keinginan yang sama. Maria hanya bisa berdiri di mimbar, menyaksikan bagaimana otoritasnya runtuh di hadapan matanya sendiri. Hari itu, jemaat tidak hanya mempertanyakan kepemimpinan Maria, tetapi juga mulai mencari kebenaran di luar apa yang selama ini mereka yakini. Sebagian besar dari mereka, dipimpin oleh Andrew, memutuskan untuk mempelajari Islam lebih dalam. Maria yang selama ini merasa berada di atas segalanya, kini harus menghadapi kenyataan bahwa tindakannya sendiri telah menjadi bumerang yang mengubah arah hidup komunitas selamanya. Hari itu menjadi titik balik bagi Maria dan jemaat gerejanya. Peristiwa di gereja tidak hanya mengguncang otoritas Maria, tetapi juga memunculkan rasa ingin tahu yang mendalam di antara para jemaat. Maria mulai berdiskusi tentang Islam, membaca Al-Quran, dan membandingkan ajaran-ajaran yang ada di kedua kitab suci. Banyak yang terkejut menemukan kesamaan antara ajaran Kristiani dan Islam, terutama tentang nilai-nilai kasih sayang, penghormatan kepada para nabi, dan keadilan. Maria di sisi lain merasakan kekacauan dalam hatinya, merasa bertahun-tahun ia hidup dengan keyakinan bahwa agamanya adalah satu-satunya kebenaran mutlak, namun kenyataan di depan matanya perlahan menggoyahkan keyakinan itu. Ia merasa tersesat, tidak tahu harus berbuat apa-apa. Kekalahan di depan jemaatnya terasa seperti tamparan keras, tetapi juga membuka pintu untuk merenung lebih dalam. Dalam keheningan kamarnya, Maria memutuskan untuk membaca kembali Al-Quran. Namun kali ini, ia tidak membaca dengan tujuan mencari kelemahan, melainkan dengan hati yang lebih terbuka.
Semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa kitab itu berbicara dengan logika yang tidak dapat ia bantah. Ia menemukan ayat-ayat yang menyerukan keadilan, kasih kepada sesama, dan penghormatan kepada Yesus sebagai Nabi yang mulia. Dan janganlah kamu berdebat dengan Alkitab kecuali dengan cara yang paling baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 46. Ayat ini terus terngiang di benaknya. Kata-kata itu sederhana tetapi dalam, mengingatkannya pada apa yang terjadi di antara dirinya dengan Andrew di gereja. Maria mulai merenung tentang tindakannya selama ini. Ia sadar bahwa kebenciannya terhadap Islam lebih banyak berasal dari prasangka dan ketakutan yang ia pelihara sendiri, bukan dari pemahaman yang sesungguhnya. Ia merasa malu dengan tindakannya yang membakar Al-Quran, sebuah tindakan yang kini ia sadari tidak mencerminkan ajaran Yesus tentang kasih dan pengampunan. Dalam minggu-minggu berikutnya, gereja mengalami perubahan besar. Andrew mulai memimpin diskusi lintas agama yang dihadiri oleh banyak jemaat. Mereka tidak hanya mempelajari Al-Quran, tetapi juga menggali ajaran Kristiani dengan lebih mendalam. Proses ini membuka hati banyak orang untuk melihat persamaan di antara kedua agama. Andrew menjadi figur baru yang dihormati. Pendekatannya yang penuh kasih dan logis membuat banyak jemaat merasa lebih dekat dengan kebenaran yang sejati. Beberapa dari mereka setelah melalui proses panjang pencarian memutuskan untuk memeluk Islam. Salah satu momen yang paling menggetarkan hati terjadi ketika Robert, jemaat senior yang dihormati, berdiri di depan seluruh gereja dan menyatakan keputusannya untuk menjadi seorang Muslim. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, ia berkata, "Saya telah membaca Al-Quran dan saya menemukan kebenaran yang selama ini saya cari. Ini bukan berarti saya meninggalkan Yesus, tetapi saya kini melihatnya dalam perspektif yang lebih luas. Islam tidak menafikan Yesus, tetapi justru menghormatinya sebagai Nabi yang mulia." Keputusan Robert memicu gelombang besar di kalangan jemaat. Banyak yang mengikuti jejaknya termasuk Sarah, Clara, dan puluhan lainnya yang merasa bahwa ajaran Islam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tidak terjawab dalam kehidupan mereka. Maria menyaksikan semua ini dengan hati yang berat. Ia merasa bahwa dirinya telah kehilangan segala-galanya, kehormatan, otoritas, dan kepercayaan jemaat. Namun di balik perasaan kehilangan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam hatinya, kerendahan hati. Ia menyadari bahwa mungkin ini adalah cara Tuhan mengajarkannya untuk tidak sombong dan terbuka terhadap kebenaran di luar keyakinannya sendiri. Pada suatu malam, Maria memutuskan untuk menemui Andrew secara pribadi. Dengan hati yang penuh keraguan, ia mengetuk pintu rumahnya. Andrew menyambutnya dengan senyum hangat, tanpa sedikit pun menunjukkan dendam atas semua yang telah terjadi.